Hei, apa sebenarnya yang kau pikir kau lakukan? Aku tahu kau mencuri uangku. Kembalikan padaku sekarang juga. Ya, kembalikan pada Sophie. Itu uang tunjangannya. Uang apa? Aku tak tahu soal uang apapun. Aku mengangkat bahu sambil berjalan menuju ranjangku, mengabaikan wajah marah Sophie. Setelah itu, aku harus dengarkan Sophie sampaikan tuduhannya padaku. Bla bla bla. Aku tahu itu hanya karena aku ini tomboy. Jadi pastinya kalau cewek memilih rambut pendek dan pakai baju kedodoran, maka dia pasti pencuri. Akhirnya aku sampai pada batas sabarku. Berhenti menuduh. Aku tak mencuri uang apapun. Aku bahkan tak tahu kau punya uang. Aku tahu kau mengambilnya. Kalau tak kau kembalikan padaku sekarang juga, maka akan kuadukan Bu Hopkins. Ancaman yang tak masuk akal tak menggangguku. Jadi aku hanya rebahan di ranjang dan main ponselku. Sungguh suasana menegangkan. Lalu kulihat mereka semua dengan panik memeriksa ponsel mereka dan saling memberi tatapan bingung. Jadi, ku keluarkan earpodku dan mendengar telepon berdering dari dekat Sophie. Bukankah itu ponsel barumu, Sophie? Kenapa tak kau angkat? Apa? Tidak. Sophie terbata-bata sementara Bella dan Carly menatapnya kebingungan. Aku jalan ke arah Sophie, mengangkat bantal itu, dan iya, di sana ada iPhone 13 Pro Max yang baru. Jadi, Sophie, jika tak ada masalah dengan ponsel barumu, maka kenapa kau merasa sangat perlu menyembunyikannya dan tak menjawab panggilanku? Dengan gugup ia menggigit kukunya lalu berseru, "Baiklah, ku habiskan semua tunjanganku untuk beli ponsel baru. Aku tahu orang tuaku akan marah kalau aku menghabiskannya begitu cepat. Jadi kukira akan lebih mudah untuk menyalahkanmu, karena kau anak baru dan terlihat agak mencurigakan." Bagus, aku menatapnya. Kau bisa saja, kau tahu, temukan orang yang lebih bodoh untuk kau kerjai. Karena sudah kulihat jelas siapa dirimu dan skenario kotormu. Tapi terserah. Teman-teman, aku minta maaf. Ia menatap Bella dan Carly dengan tatapan memelas. Tolong maafkan aku. Mereka berdua menggelengkan kepala dan beritahu Sophie kalau dia harus minta ke Bu Hopkins, pengawas asrama, untuk pindah kamar. Jika tidak, mereka akan beritahu semua orang tentang apa yang dia lakukan. Jadi dengan marah Sophie berkemas lalu pindah. Saat ruangan sudah terbebas dari Sophie, Carly dan Bella minta maaf padaku, lalu membantuku merapikan barang-barangku. Aku tersenyum ke mereka. Jangan khawatir, tak masalah. Setelahnya, mereka tak henti memuji pakaian dan gayaku, dan betapa pintarnya aku. Hal ini sangat menyanjung. Tapi dari luar aku tetap bersikap datar. Akhir pekan itu, sekolah membawa kami keluar berkegiatan di hutan. Guru kami mengadakan perburuan harta karun dan membagi kami jadi beberapa kelompok. Aku akhirnya sekelompok dengan Carly, Bella, dan 2 orang gadis lainnya. Guru memberi Bella peta. Dia memegangnya dengan cara yang salah. Kurasa peta ini rusak. Aku tertawa kecil, mengambilnya, lalu menggunakan petunjuk pertama yang kami dapatkan. Aku segera tahu bahwa kami perlu jalan 100 langkah ke timur dan temukan sebuah pohon di tepi danau. Ternyata semua petunjuk yang lain sama mudahnya dengan yang pertama. Dan segera kami selesaikan permainan. Di urutan pertama, semua orang melongo dan bertepuk tangan padaku. Ini sih gampang sekali. Kami dalam perjalanan kembali ke kamar asrama saat Carly menghampiriku dan berkata, "Hey Sam, kau hebat sekali hari ini." Oh, itu bukan apa-apa. Permainan teka-teki adalah kesukaanku. Hei, aku punya ide. Ayo kita bentuk tim detektif. Karena sekolah kita masih punya beberapa kasus yang belum terpecahkan. Itu ide bagus. Dengan gabungan pikiran Sherlock Holmes kita, tak ada yang tak mungkin. Lalu kami bertiga saling pandang dan tertawa. Aku mengangguk setuju. Maksudku, agen detektif terdengar menyenangkan. Dan itulah bagaimana tim detektif CSI lahir. Kepanjangan dari Caroline, Samantha, dan Isabella. Tentunya. Awalnya, semua orang menertawakan kami karena mereka pikir grup ini omong kosong. Tapi kemudian, saat ujian matematika dicuri, dan lewat keterampilan investigasi ahli kami mengaitkannya ke Aubrey, siswa terbaik di kelas. Hei, kami bahkan menangkap orang aneh yang menyelinap ke sekolah kami untuk memata-matai para cewek. Dan hanya soal waktu sampai semua orang mulai mengakui kemampuan kami. Suatu hari, kami bertiga berdiri di loker saat serangkaian alarm pesan berbunyi. Ternyata, di halaman pengakuan milik sekolah, kami terdapat postingan baru yang menyatakan kalau Liam, anak laki-laki terpopuler di sekolah, telah merayu dan menipu banyak gadis. Mereka juga memposting beberapa surat cinta yang diselipkan Liam ke loker para cewek untuk memanipulasi mereka supaya mau memberinya uang.
Pesan itu menunjukkan aku tak sabar mengajakmu kencan spesial, tapi kartu debitku tak bisa dipakai. Jika kau pinjamkan milikmu, aku akan memastikan kencan kita luar biasa. Aku janji, X. Ya Tuhan, ini sulit dipercaya. Pada saat itu, kurasakan ada tepukan di pundakku. Lalu aku berbalik dan melihat Liam tampak cemberut berdiri di sana. Tolong, kau harus membantuku. Ini tuduhan palsu. Tolong bantu temukan siapa yang melakukannya. Dan kalian tahu, tentu saja kami semua langsung mengangguk. Tidak ada yang bisa menolak membantu cowok setampan Liam. Oh, maksudku kami ini tim detektif yang terkenal di sekolah. Jadi tak bisa mengabaikannya. Ya kan? Ya, benar saja. Aku memutar mataku. Aku tak salahkan Carly karena suka dengan Liam. Maksudku, semua orang menyukainya. Kurasa, bahkan aku juga. Bella kemudian menyela lamunanku. Ayo teman-teman, fokus pada pekerjaan kita. Kurasa orang yang lakukan itu pasti punya semacam dendam ke Liam. Semua orang setuju dan mulai menginvestigasi. Yang membuatku menyelinap ke asrama Liam dan mengacak-acak tempat sampah. Bingo! Kutemukan secari kertas yang dirobek-robek berisi pesan yang harusnya dikirim Liam ke korbannya, dicoret dengan tinta hijau. Lalu, siapa yang kebetulan ada noda hijau di tangannya? Tak lain adalah James, salah satu teman sekamar Liam. Ternyata, James melakukan ini karena iri dengan popularitas Liam. Betapa licik. Nah, kesibukan ini membuat grup detektif kami semakin terpercaya. Kami sebenarnya punya fanbase sendiri dan aku selalu tak sengaja dengar anak-anak lainnya membicarakan hal baik tentang kami. Bagian terbaiknya, Liam sangat berterima kasih pada kami sehingga lebih sering nongkrong dengan kami. Kami bahkan ke taman dengannya di suatu akhir pekan dan dia belikan kami semua es krim. Carly terus saja memilih rambutnya dan menatapnya terpesona. Jadi cewek santai. Aku sebatas tersenyum dan berkata thanks. Satu-satunya yang sepertinya tak terkesan dengan Liam yaitu Bella. Mengambil es krim itu, memaksa tersenyum sopan lalu cuek kepadanya. Biar, paling tidak akhirnya satu kompetitor berkurang untuk dapatkan perhatian Liam. Suatu hari, kami sedang makan siang. Saat kami tak sengaja dengar cewek-cewek di meja sebelah bicara tentang cewek yang melihat hantu di lab kimia. Dan itu sangat membuatnya ketakutan sampai tak mau keluar dari kamarnya berhari-hari. Menurut yang lain, legenda hantu ini sudah ada sejak lama. Nah, itu terdengar seperti tugas untuk CSI. Tapi Bella langsung melipat tangannya dan menggelengkan kepala. Tidak, aku tak ikut. Tak ada hantu di dunia ini. Dengan tegas aku berkata, ya, jadi kita harus pergi dan meluruskan ini. Tapi tak peduli berapa keras aku dan Kelly berusaha membujuknya, ia menolak mentah-mentah. Apa kau tahu kutukannya? Jika ada seorang pun mencari hantu ini, mereka akan dikutuk dan akan sial selama sisa hidupnya. Bukankah kau baru saja bilang tak ada hantu di dunia ini? Lalu kenapa kutukan bodoh itu mengganggumu? Sebenarnya aku takut hantu. Kupandang Bella, berusaha untuk tertawa. Oke, kalau begitu kau tetap di ruangan. Lalu aku dan Carly pergi membahas rencana malam itu. Kami sedang sembunyi di pojok lab kimia. Ya ampun, membosankan di sini. Dan aku cukup lapar. Seharusnya aku membawa camilan. Tiba-tiba, angin dingin bertiup melalui kami. Itu membuatku bergidik. Kali menggoyang tanganku lalu berbisik. Sam, ayo kembali ke asrama. Shh. Aku mendengar sesuatu. Langkah kaki. Lalu kurasakan sentuhan di bahuku. Aku menatap Carly. Lalu kami berdua menjerit dan melesat ke pintu. Gedebuk, kami menabrak sesuatu dan terjatuh ke lantai. Aku segera bangkit dan melihat Carly dengan matanya yang terpejam dan berdoa. Tolong hantu, maafkan kami. Apa yang kalian lakukan di sini selarut ini? Aku mendongak. Ternyata Bu Hopkins yang merengut. Yap, kalian berdua akhirnya dihukum seminggu selamanya karena berkeliaran di jam ini. Setelah Bu Hopkins menceramahi kami lagi dan mengawal kami balik ke asrama, Bella menatap kami dari ranjangnya dan berkata, "Sudah ku bilang kalian berdua akhirnya akan terkutuk, bukan begitu?" Aku mendengus. Maksudku, kutukan itu omong kosong, benar kan? Tapi kemudian hal aneh mulai terjadi padaku dan Carly. Tugas sejarahku hilang 10 menit sebelum tenggat waktu. Carly akan mengenakan perlengkapan olahraganya dan mendapatinya penuh dengan noda lumpur. Dan barang-barang pribadi kami terus hilang, lalu muncul di tempat yang aneh. Parahnya, gosip tim detektif dikutuk telah dengan cepat tersebar. Cukup sudah.
Aku perlu menyelidiki yang disebut kutukan ini dan mengungkapnya. Kuceritakan pada Bella dan Carly apa yang kurencanakan, tapi mereka tampak tak yakin. Tidak, bagaimana jika sesuatu yang buruk terjadi? Aku nggak mau lagi Sam, baiknya kau juga tak ke sana. Oke, tenanglah. Aku tak akan lakukan itu. Itu cuma gagasan. Tenanglah. Itulah yang kukatakan pada mereka. Tapi masalahnya, aku tak mudah menyerah. Dan aku perlu mencari tahu apa yang terjadi. Jadi malam itu aku menyelinap keluar kamar dan pergi ke lab sendiri. Lorong yang mengarah ke lab sangat gelap dan sepi, sampai-sampai bisa kudengar napasku sendiri. Kemudian tiba-tiba kulihat sosok gelap berdiri di depan pintu lab. Aku berjinjit mendekat, lalu kudengar suara. Apa ada yang melihatmu? Jadi hantu bisa bicara sekarang? Tapi tunggu, bukankah suara ini sangat tidak asing? Kuarahkan sinar lampu ponselku ke arahnya. Bella? Dan Liam? Bella tersentak. Dengarkan aku dulu. Ini tak seperti yang kalian kira. Oh ya Tuhan, apa temanku telah mengkhianatiku selama ini? Aku segera berbalik dan cepat pergi. Bella mencoba mengejarku untuk menjelaskan, tapi aku tak mau dengar. Rupanya itu dia selama ini. Dia mainkan trik licik padaku dan Carly supaya kami mengira kami dikutuk dan takkan kembali ke tempat pertemuan rahasianya dengan Liam. Saat kembali ke kamar, kuceritakan ke Carly apa yang telah terjadi dan kami putuskan untuk mengabaikan Bella. Itu yang pantas diterimanya. Suatu hari, kami sedang makan siang saat Bella datang. Kami berdua hendak beranjak, tapi Bella buru-buru berkata, "Tolong beri aku kesempatan untuk menjelaskan." "Tak perlu jelaskan. Kami tahu yang kau lakukan." "Aku tahu aku mengacau, tapi itu karena aku takut kalian akan bereaksi seperti ini, dan aku tak ingin kehilangan pertemanan kita." Kuletakkan nampan itu, lalu duduk dengan enggan. "Aku sudah pacaran dengan Liam selama beberapa waktu. Kami akan go publik, tapi kemudian kulihat kalian berdua menyukainya, dan aku khawatir kau akan marah padaku, dan tim detektif kita akan bubar." "Tuhan, kau ini idiot. Kau pikir kami seegois itu?" "Ya, memang. Kami agak naksir Liam, tapi jika kau beritahu kami kau pacaran dengannya, kami pasti baik-baik saja dengan itu." Mendengar itu, Bella terlihat malu. Lalu, dia memberi senyuman berdamai. Kemudian kami semua saling berpelukan dan berjanji kalau sejak saat ini tak akan ada lagi rahasia di antara kami. Dan tentu saja, tim detektif CSI masih aktif. Dan bahkan sekarang ada anggota baru, si cowok ganteng. Yap, kalian menebak dengan benar. Yang tak lain adalah Liam.